Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai saya oleh anugerah Tuhan, kita boleh ada pada pagi hari ini. Dia Allah yang baik bagi kita, Dia Bapa yang mengasihi kita. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan, buat cinta dan kebaikan-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami masih ada pada pagi hari ini, kalau kami masih sehat, kami masih kuat, kami percaya itu karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap anugerah yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami bangga, kami beruntung memiliki Allah sehebat Engkau yang jauh lebih besar dari segala-galanya. Berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, yang sedang menyaksikan siaran ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang sama pergi menjamah mereka, memulihkan mereka Tuhan, menyembuhkan mereka Tuhan, memberikan jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Sehingga
Mari kita tundukkan kepala, kita mau satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat setiap pujian penyembahan kami. Kami percaya sudah naik beberapa hadirat-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Lewat setiap persembahan kami Bapa, biarlah Tuhan ajar kami memberikan hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu itulah ibadah kami yang sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, selamat memberi Tuhan Yesus memberkati. Tuhan ajaib bagi kami Tuhan.
menaikkan puji syukur dan lipat terima kasih kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan yang sudah memimpin kami dari hari ke hari, saat ke saat, sampai detik ini kami masih ada. Sebagaimana kami ada, ini semua terjadi oleh karena pertolongan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kami dalam kami memuji menyembah kepada Tuhan. Dan kami percaya pujian penyembahan kami sudah naik sampai di hadirat Allah sebagai dupa yang berwarna yang dapat menenangkan hati Bapa di surga. Hamba-Mu yang telah Tuhan pilih dalam memimpin kami dalam acara pujian. Biarlah manusia yang berkurang-kurang, tapi kuasa-Mu, urapan-Mu semakin hari semakin bertambah-tambah atas kehidupan hamba-Mu. Jadikanlah hamba-Mu alat yang heran dalam tangan Tuhan di mana Dia berada. Terima kasih Tuhan, kini tiba saatnya untuk kami menerima sebagian daripada firman-Mu. Inilah hati kami ya Bapa, inilah seluruh kehidupan kami. Kami menyiapkan hidup kami, hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa di dalam firman-Mu ada janji, ada teguran, ada nasihat. Kami siap untuk Tuhan mau menjanjikan hal-hal yang luar biasa bagi kami di pagi hari ini. Kami siapkan diri kami menerima nasihat daripada Tuhan. Kami siapkan diri kami untuk menerima teguran daripada-Mu. Apa yang Tuhan mau katakan kepada kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu manusia biasa terbatas Tuhan, tapi kami butuh Roh Kudus yang tidak pernah terbatas itu mengalir dalam setiap kalimat yang Hamba mengucapkan, sehingga setiap kata kalimat yang Hamba sampaikan benar-benar mendatangkan berkat bagi kami sekalian yang ada pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tahu bahwa kekuatan kami tidak seberapa untuk mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kami. Mari Roh Kudus ambil alih, beritahu kepada kami apa yang harus kami sampaikan Tuhan. Berdiri di pintu bibir mulut kami untuk menyatakan apa yang benar di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala roh setan, roh iblis, roh kegelapan yang ingin mencoba mengalihkan pikiran kami ke tempat yang lain, sehingga membuat kami di hadirat Tuhan kami tidak taruh perhatian kepada firman Tuhan, tapi kami Tuhan Yesus, pikiran kami ada tempat-tempat yang lain, membuat kami ragu, bimbang, putus asa, kecewa. Kami tahu telah bekerja roh setan, roh iblis, roh kegelapan. Kami sakti sedia seroh. Kami ikat tangan juga hanya di dalam nama Yesus. Allah juga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Jam pemberitaan firman Allah mulai dari awal pertengahan hingga berakhirnya kami serahkan dalam tangan kasih Bapa di surga, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Tadi ada keamanan untuk cek, kasih tahu kita untuk kita duduk berjarak, dan juga jangan lupa pakai alat masker. Saya sampaikan kepada polisi bahwa kami belum membuka karena alat kami masih kurang. Tapi dia bilang tidak apa-apa, tapi kasih tahu supaya duduk jarak sehingga tidak mengganggu. Jadi kita punya alat masih kurang sehingga kita belum membuka pintu depan untuk kita terima pelayanan. Sebelum kita berdoa supaya alat itu bisa sampai cepat sehingga bisa kita buka. Haleluya. Baik, salam. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita buka kitab dalam kitab Roma pasal 13. Kita bisa masuk ayat lagi.
Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini adalah firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya di pagi hari ini untuk saya sampaikan kepada kita sekalian. Persembahan yang benar adalah pribadi kita yang terutama. Persembahkanlah kehidupanmu seutuhnya, entah kita berdoa sendirian atau berkumpul banyak orang di kamar sendiri, tapi doa kita harus, persembahan kita kepada Tuhan itu harus dengan sepenuh hati kita, tulus dan ikhlas menyampaikan kepada Tuhan. Banyak kali kita mempersembahkan doa kita, tapi pikiran kita ada di tempat yang lain. Mulut kita berdoa, hati kita bekerja di tempat lain. Hati kita ingat kita punya pekerjaan di rumah, hati kita duduk di hadirat Tuhan, tapi ingat virus ini bagaimana bisa menjauh kita atau tidak. Tapi kalau kita ada di hadirat Tuhan yang memberikan persembahan yang benar, saudaraku sekalian, arahkan dan pandangan hatimu kepada Tuhan yang hidup. Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia siap untuk menolong kita di mana kita berada, asal kita mau percaya akan apa yang Tuhan buat dalam pribadi kita. Di ayat ini berkata bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tubuh kita utama. Banyak persembahan yang kita lakukan, tapi persembahan yang terutama adalah pribadi kita. Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib. Dia mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Korban yang hidup. Dikorbankan dirinya menjadi contoh dan teladan yang benar bagi pribadi kita. Kita yang mengiring Yesus, Paulus mengingatkan kepada kita di pagi hari ini supaya kita juga mempersembahkan kehidupan kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau itu ibadah yang sejati. Seperti ayat yang kedua berkata bahwa jangan kita serupa dengan dunia ini. Kalau saudaraku sekalian kita serupa dengan dunia ini, maka persembahan kita itu sia-sia. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kita supaya persembahan kehidupan saya dan saudara menenangkan hati Bapa agar Tuhan hadir dan memberikan jaminan dalam kehidupan kita di mana kita berada. Kalau kita puji Tuhan, baru kita punya pikiran, kita mulut kita menyanyi, tapi hati kita di tempat lain itu juga sama. Tapi yang Tuhan inginkan, di saat kita memuji Tuhan, kita arahkan pandangan hati kita kepada Tuhan dalam merenungkan kata pujian, bahwa benar sungguh Tuhan itu ada di tengah-tengah kita dan Dia ingin untuk memberkati kita. Sehingga di saat kita memuji Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan turun dan menjamah kehidupan kita. Di saat kita berdoa kepada Tuhan, juga kita mempersembahkan hati, pikiran, perasaan kita penuh kepada Tuhan. Karena yang dilihat Tuhan adalah hati. Walaupun perkataan
tersusun rapi, tapi karena hanya kalimatnya yang tersusun rapi, tapi hati jauh daripada Tuhan, maka Tuhan tidak perhitungkan itu. Tapi kalau persembahan yang benar dari hati, pikiran perasaannya yang terarah penuh kepada Tuhan, dalam persembahannya, dalam doanya, dalam pujiannya, dalam jantungnya di Tuhan untuk mendengar firman Tuhan, dia taruh perhatian penuh kepada Tuhan dalam perkataan firman Tuhan yang dia dengar. Dia tidak menilai satu sama yang lain, bahwa omong ini omong apa, tapi dia perhatikan apa yang disampaikan itu. Haleluya. Oleh sebab itu saudara sekalian, di pagi hari ini dia mengingatkan kepada kita dalam Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Roma supaya mereka mempersembahkan kehidupan mereka sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, karena itu adalah ibadah yang sejati. Pagi hari ini firman Tuhan turun bagi kehidupan kita. Kita belum buka ibarat, tapi Tuhan ingatkan kepada kita di rumah tangga kita masing-masing, di mana saja kita berada. Di saat engkau mau berserah diri kepada Tuhan dalam doamu, persembahkan doamu yang benar. Karena hanya doa yang benar yang Tuhan dengar. Karena persembahan yang benar yang Tuhan dengar. Jangan seperti ayat yang kedua berkata, teringatkan kepada kita di sini kata apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini pengaruh yang kuat, saudaraku sekalian. Bisa pengaruh kita ragu, bimbang, putus asa dan kecewa menghadapi keadaan seperti ini. Dunia ini pengaruhnya kuat. Makanya Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Roma, jangan kamu serupa dengan dunia ini, karena dunia ini semakin jahat. Kalau kita serupa dengan dunia ini, saudaraku sekalian, maka arah dan tujuan kita tidak menentu. Kita tidak tahu kita harus kemana. Tapi kalau kita persembahkan yang benar, maka kita tahu pasti bahwa surga siap terima kita. Di depan kita ada perjamuan kudus. Yesus menjadi contoh dan teladan. Dia mempersembahkan tubuhnya untuk kita, orang yang berdosa ini. Makanya dalam Roma pasal yang ke-5 ya, salah satu ayat di situ bahwa ada orang yang berani mati karena orang yang benar. Dia berani korbankan dirinya. Yesus berani korbankan dirinya karena supaya kita dibenarkan, supaya kita cari milik dia Tuhan. Nah, kalau Yesus korbankan dirinya untuk kita, saudara-saudara sekalian, mari jangan kita serupa dengan dunia ini. Karena dunia memang pengaruh yang kuat, bisa membawa kita kepada kejahatan, bisa membawa kita jatuh dalam dosa. Dosa yang kecil, dosa yang besar, itu teror, itu dosa yang akan membuat kita masuk dalam jurang kebinasaan. Tapi kasih karunia Allah itu adalah hidup yang kekal, yang akan membuat kita bahagia di mana kita berada. Coba kita lihat di Roma pasal yang ke-5 ayat yang ayat yang ke-7 dan 8 di sini kata apa? Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Siapa yang berani mati? Yesus mengorbankan dirinya. Dia berani korbankan dirinya mati di kayu salib untuk tebus pribadi saya saudara, supaya saya saudara mencari miliknya atau anak-anaknya, anaknya tebusannya. Ayat yang ke-8 di sini kata apa? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Haleluya. Saya ulang kata ini. Akan tetapi
Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Tuhan Allah menunjukkan kasih-Nya. Dia korbankan anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib sebagai persembahan yang hidup, yang mencari teladan yang benar bagi kehidupan saya dan saudara. Sehingga di dalam pribadi saya dan saudara, pribadi kita cuma mempersembahkan kehidupan kita kepada Allah sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu dia berkata bahwa oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa, kita ini orang berdosa, saudara sekalian. Tapi oleh karena kasih-Nya Tuhan, Dia telah rela mati untuk tebus kita. Makanya ayat Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berkata bahwa karena kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia akan mendiakan anaknya kepada kita. Kalau kita percaya dalam pengorbanannya, Dia tebus kita dari hukum maut kepada hidup yang kekal. Mari persembahkan persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Jangan kita serupa dengan dunia ini. Ayat yang kedua dalam Roma pasal yang ke-12. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berusahalah oleh pembaharuan budimu. Tanpa usaha kita tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Mari kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mencari tahu maunya Tuhan dalam doa kita, apa yang harus kita ucapkan, apa yang harus kita katakan. Saya katakan ini kepada saudara saya dan apakah dia tersinggung atau tidak. Kalau kita serupa dengan dunia, saudara sekalian, perkataan kita sembarangan kita ucap, kita tidak bisa menjaga perasaan hati sesama kita. Tapi kalau kita berusaha dan berubah, maka kita tahu Tuhan kasih kita hikmat bagaimana caranya kita harus berbicara, sehingga kita bisa menjaga perasaan orang lain, sehingga ucapan kalimat yang kita ucapkan tidak membuat mereka sakit hati, tidak membuat mereka tersinggung, tidak membuat mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tapi perkataan yang kita ucapkan membawa berkat bagi kehidupan mereka. Makanya ayat ini berkata bahwa berusahalah dengan tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah. Kalau kita tidak berusaha untuk berubah, tetap sama. Saudara sekalian, hanya Tuhan Yesus yang kuasanya tidak pernah berubah. Kita manusia itu berubah-ubah. Hari ini baik, besok sudah tidak baik lagi. Ini hari manis sekali, besok sudah mulai tidak enak lagi. Tapi kalau kita mau berubah, mau turut maunya Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan pembaharuan yang benar dalam pribadi kita, sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang tidak benar, dan kita melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya saya selalu katakan kepada jemaat Tuhan untuk minta kuasa membedakan roh, karunia membedakan roh, sehingga kita tahu Dia berikan itu kepada kita, sehingga kita bisa tahu membedakan mana yang jahat, mana yang baik, sehingga dalam ucapan kalimat yang kita ucapkan, kita tidak sembarangan mengucapkan kalimat yang tidak benar dan membuat orang lain tidak senang. Tapi ucapan yang kita ucapkan membahagiakan mereka. Seperti ayat ini dikatakan bahwa tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Memang kita
dalam sempurna saudara sekalian. Yang sempurna adalah Tuhan. Tapi kita berusaha supaya bisa mengerti kehendak Tuhan. Mana yang baik, yang benar, yang harus kita lakukan. Kalau apabila yang baik, yang benar yang kita lakukan, coba kita lihat dalam kitab Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8, supaya perkataan kita lebih banyak kepada orang. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar yang kita ucapkan kalau kuasa Tuhan dan kasih karunia Allah dalam pribadi kita, dan kita tahu membedakan mana yang baik, yang mana yang jahat, maka perkataan kita yang baik ini katakan bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar yang kita ucapkan yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang membuat di saat kita sampaikan dia bilang, oh ya, itu yang saya mau terima untuk lakukan. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan itu semua yang baik, yang benar, yang manis, sedap didengar. Makanya Paulus berkata bahwa pikirkanlah perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Kalau yang di bumi kan sebalik saudaraku sekalian, pikiran kita hanya ukuran ini tidak ada, sakit, susah, dan tidak ada jalan keluar. Itu yang ada di bumi. Tapi kalau kita pikir perkara-perkara yang di atas, yang di surga, saudaraku sekalian, maka kita merenungkan taurat Tuhan siang dan malam. Dan memperhatikan perkataan-perkataan yang benar dalam hidup kita, sehingga kita bisa melakukannya dan kita tidak serupa dengan dunia ini. Ayat yang ke-9 dalam kitab Filipi. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa yang kita terima hari ini di hadirat Tuhan? Yang kita terima adalah perkataan firman Tuhan. Kalau kita terima perkataan firman Tuhan dan kita melakukannya seperti ayat tadi dikatakan dalam pasal ayat yang ke-8, semua yang manis, semua yang sedap didengar ada pada diri kita, maka ucapan kata kalimat yang kita sampaikan akan membahagiakan banyak orang, sehingga kita tidak serupa dengan dunia ini, tapi kita tahu membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kalimat-kalimat yang kita ucapkan bisa membahagiakan kita dan membahagiakan orang lain. Ada dua hal saja yang contoh mati saya. Yang pertama, persembahkan hidupmu kepada Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan. Persembahkan kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu, sehingga dia mencari persembahan yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan di dalam kekudusan. Kalau sudah persembahkan, harus jaga hati kita dalam kekudusan. Tanpa kekudusan, persembahan kita itu sia-sia, saudara sekalian. Marah-marah baru datang berlutut dan berdoa. Orang menilai kita apa? Tapi Alkitab Daud mengingatkan hati yang gembira adalah obat. Kalau hati gembira buat muka berseri-seri.
Jadi kalau hati gembira dan mempersembahkan persembahan yang benar, maka sukacita Allah turun dalam pribadi kita. Dan Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tuhan senang terima persembahan kita, dan Dia berikan jawaban kepada kita tepat pada waktunya. Sebab itu mari kita mempersembahkan persembahan yang benar dalam pribadi kita. Karena Yesus sudah mencari contoh bagi kita yang mempersembahkan hidupnya sebagai teladan yang benar dalam pribadi kita. Saudara sudah tebus kita dengan harga yang mahal. Apa yang harus kita buat untuk membalas kebaikan Tuhan, saudara sekalian? Tiada sesuatu apapun yang baik dalam hidup kita untuk kita balas kasih Tuhan. Tapi mari kita lebih dekat lagi dengan Tuhan dalam doa kita, sehingga apa yang menjadi kerinduan hati kita Tuhan karuniakan kepada kita. Saya tutup dengan satu ayat dalam Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang ke-18 dan 19. Mazmur 145. Ayat yang ke-18 dan 19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Di saat kita mempersembahkan doa yang benar, dalam persembahan yang benar, di ayat ini berkata bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaannya. Dia setia berdoa walaupun dia belum mendapatkan jawaban, tapi dia semakin dekatkan diri kepada Tuhan, dan dia terus berseru, berdoa dengan kesetiaannya sampai Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Walaupun dia di dalam kesesakan, rasa-rasanya tidak mampu, tidak kuat, tapi dia setia berdoa, dia setia berseru kepada Tuhan, dia dekatkan dirinya kepada Tuhan, dan dia terus berdoa, mempersembahkan doanya dengan tidak putus-putusnya, dan dia ingin menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupannya. Maka doa yang benar dalam kesetiaanmu, Tuhan akan melakukan jawabannya. Sehingga ayat yang ke-19 berkata bahwa Ia melakukan atau Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, yang takut akan Tuhan, yang hidup benar di mata Tuhan dan mempersembahkan doanya dengan benar. Tuhan melakukan kehendak kita. Kita mau apa, Tuhan lakukan. Kita ingin apa, Tuhan berikan kepada kita. Ingin jodoh, Tuhan kasih jodoh yang baik, sehingga rumah tangga bahagia. Kalau tidak, setelah menikah baru kita berkata bahwa aduh menyesal, tapi menyesal sudah tidak ada gunanya. Tapi mempersembahkan doa yang benar dalam menghadapi segala sesuatu dalam masa depan hidupmu, sehingga langkah hidupmu dituntun oleh Tuhan. Karena ayat ini berkata bahwa Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan mau melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan. Mendengar teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Haleluya. Kita belum terlambat, saudaraku sekalian, dalam hadapan doa kita. Mari kita melakukan persembahan doa yang benar di hadapan Tuhan, agar Tuhan mendengar doa kita dan memberikan jawaban kepada kita tepat pada waktunya, seturut apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Berfirman Tuhan, dan berbahagialah buat kita sekalian yang mendengar perkataan firman Tuhan pagi hari ini. Biarkan firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kita sekalian. Saya jemput tim altar dan kita akan nyanyikan pujian yang berkata, Tuhan, ku mau menyenangkanmu.
beritahu kepadamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Kami menyerahkan jemaat Tuhan yang ada di hadirat Tuhan saat ini, atau yang ada di rumah, yang mempersembahkan doa yang benar di hadirat Tuhan. Tuhan yang melihat dari hati mereka, pikiran mereka, perasaan mereka. Tuhan bawa mereka lebih dekat kepada Tuhan dalam persembahan yang benar, sehingga masalah persoalan apapun yang mereka alami, biar Tuhan ambil alih dan beri jawaban kasih-Mu. Entah masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah masa depan, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam persembahan yang benar, dalam doa yang benar, Tuhan ambil alih dan beri jawaban yang pasti bagi kehidupan anak-anak-Mu di pagi hari ini, sehingga mereka dapat merasa bahagia setelah kami berdoa. Mereka rasakan sukacita Allah dalam kehidupan mereka, dan di dalamnya nama Tuhan tetap dipuji, dipermuliakan di tempat yang tinggi. Segala resep dari menghalangi jawaban Tuhan bagi hamba-Mu dalam rumah tangga mereka, ekonomi mereka, sakit penyakit mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, masa depan hidup mereka. Kalau ada resep dan roh iblis yang menghalangi jawaban Tuhan, kami saat ini kami menolak tinggi usir dan cuma kuasanya. Hanya di dalam nama Yesus Allah juga putuskan lepaskan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus datang supaya umatnya hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Biarlah firman-Mu turun saat ini untuk membahagiakan kami, agar kami dapat mempersembahkan doa yang benar, dan kami tidak serupa dengan dunia ini, tapi kami berusaha dengan melakukan kehendak Allah dalam hidup kami, sehingga Tuhan berkenan dan memberitahu kasih-Mu kepada kami di mana kami berada. Terima kasih, kami akan masuk dalam perjamuan kudus juga Tuhan. Bersihkan hati kami, sucikan hati kami, dan layakkan kami sehingga kami layak dalam menerima akan tubuh dan darah-Mu yang tulus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saya jemput hamba Tuhan maju ke depan untuk kita berdoa buat perjamuan kudus. Engkau
Dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di tangan kami ada tubuhmu dan darahmu yang kudus. Kami siap hati untuk menerima tubuhmu dan darahmu yang kudus. Kami percaya di saat kami terima tubuh Yesus dalam tubuh kami, maka segala virus dunia ini tidak akan hinggap dalam pribadi kami, karena ada kekuatan firman Allah dalam tubuhmu yang dapat menguasai kami dan memberkati kami dan memberi kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan karena firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dari tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita diperingatkan untuk kita memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dan dengan iman, mari kita minum dari darah perjanjian, darah anak domba Allah yang dapat menebus kita dari setiap penderitaan sampai penyakit yang ada. Dalam nama Yesus, mari kita minum. bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin kami dari ibarat kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kami telah melewati semua dengan baik. Kami sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Kami percaya bahwa di dalam tubuh kami bukan kami lagi, tapi Kristuslah yang ada dalam diri kami.
Kami mau berdoa buat jemaat Tuhan. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati rumah tangga mereka. Berkati apa yang menjadi kerinduan dan cita-cita mereka. Berkati juga masa depan mereka. Sehingga masa depan hidup anak-anak kami jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan di tempat yang tinggi. Kami juga mau berdoa buat negara kami, kota di mana kami berada. Tuhan amankan. Sehingga kami aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kami bersukacita bersama-sama dalam memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan di tempat yang tinggi. Kami percaya tidak akan menguasai kami di kota di mana kami berada, sehingga kota kami aman dalam perlindungan Tuhan. Negara kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami umat Tuhan yang ada di dalamnya. Kami bebas memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan di tempat yang tinggi. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang bekerja sebagai pegawai negeri, wadah swasta, pengusaha, atau Tuhan Yesus, guru, pengajar atau hamba Tuhan, penjual sayur, penjual ikan, jual daging, usaha tenunan, apa saja, kios, apa saja Tuhan, abri, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Berkati mereka, urapi mereka, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan benar-benar mendatangkan berkat bagi jasmani kami, sehingga jasmani kami kuat. Kami sukacita dalam memuji memuliakan nama Tuhan di tempat yang tinggi. Berkati juga rohani mereka, sehingga rohani mereka semakin hari terus meningkat, dan Tuhan iman mereka bertumbuh dalam kasih Kristus di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan. Seturut janji firman-Mu, apabila kami setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati roti makanan kami, Tuhan berkati air minum kami, dan segala sakit penyakit Tuhan lalukan dari tubuh kami. Oleh sebab itu Tuhan, pedangkan tangan-Mu dan mau memberkati kami di pagi hari ini. Angkat tangan-Mu kepada Tuhan dengan iman dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menilai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah olehmu segala berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. 1, 2, 3.